Selamat siang, Procis Lovers sekalian, Barekapreneur, sahabat Bareka. Ya, bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Media. Kami hadirkan acara webinar sukses bersama Procis pada tanggal 25 November 2021 ini. Ya, bintang tamunya merupakan bintang tamu yang juga banyak sekali followernya, sekaligus juga banyak sekali pengagumnya. Ya, seorang pengusaha yang sukses dalam bidang produk yang banyak sekali disukai oleh masyarakat Indonesia, dan pada dua perayaan hari raya besar di Indonesia, produknya biasanya pasti menjadi pilihan favorit dari berbagai masyarakat di Indonesia, yaitu Ibu Ina Wiyandini dari Ina Cookies. Halo, selamat siang Bu Ina. Siang Pak Petrus. Apa kabar Bu? Semuanya, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Wah Ibu, kelihatannya semakin sibuk nih Bu. Amin. Saya Kan mau dulu lebaran sempat, ya. iya, saya dulu sempat jalan-jalan nih sama Ibu ke beberapa negara ya Bu ya, kita belajar Ya, baking sekarang ya. Sekarang kali mungkin nggak sempet kali Bu Ina jalan-jalan karena udah saking banyak undangan nih untuk berbagi ya Bu Ina ya. karena belum boleh juga ya. Ya, karena belum boleh. Ya, tapi semua ada ininya ya Bu ya, ada maksudnya ya bagi kita, mungkin untuk lebih banyak kita berbagi bagi warga negara di Indonesia untuk bisa lebih maju lagi Bu ya. Amin. Ya. Bu Ina, kita sebenarnya ingin mau segera mendapatkan insight dari Bu Ina bagi para pebisnis ya, maupun orang-orang yang mau terjun ke usaha bidang makanan dan minuman ya. Bagaimana sih sebenarnya apa yang Ibu alami, kiprah Ibu selama ini sehingga usaha Ibu bisa memberikan suatu langkah yang sukses Bu ya. Nah, mungkin boleh nggak Bu dimulai dulu, Bu Ina tuh awal-awalnya kenapa sih Bu bisa kepikir bikin cookies? Padahal cookies tuh kayaknya bikinnya nggak mudah juga Bu, karena perlu keterampilan. Gimana Bu Ina awalnya tuh Bu Ina? Bisa Ya, dijelaskan Bu? awal mulanya sih saya cita-cita bukan jadi tukang kue gitu ya. Cita-cita pengennya sih jadi dokter gitu. Wah, oke. Ya, kayak almarhum bapak saya almarhum tuh dokter gitu. Terus kemudian pada waktu itu almarhum tuh kan apa namanya dokter, tapi bisa disekolahin lagi sampai ke Amerika. Iya. Terus ke Jepang, kemana-mana gitu keliling. Jadi saya pengen kayak bapak saya gitu. Gimana sih caranya, tekadnya pengen gitu. Terus kemudian awalnya nggak ke kue dulu. Suami saya kerja di PU, keterima di PU dulu Pekerjaan tuh. umum. Dari PU, ya pekerjaan umum, jadi pegawai negeri lah gitu. Iya. Nah, terus dari situ kita dikirim ke Aceh Tenggara. Oh, Masya Allah. Di situ kita bertahan di Aceh itu hanya 2 tahun saja. Di Jakarta 2 tahun, di Aceh 2 tahun. Jadi 4 tahun di PU-nya. Iya. Dari situ suami saya langsung, gimana kalau saya keluar aja katanya gitu. Kita keluar aja, kita mau usaha sendiri katanya gitu. Pengennya usahanya membuat apa namanya sama kakak-kakak kan 9 bersaudara. Iya. Dari 9 bersaudara ini suami saya tuh paling kecil, nomor 9. Suami bungsu. Iya. Nah, terus kata suami tuh ini semua dari apa namanya kakak-kakak ipar ikutan berlima. Jadi dari 5 saudara ini kita buatlah usaha bareng. Namanya, tapi belum ke cookies. Jadi masih ke apa namanya? Kita membuat jahe. Oh, jahe. Jahe gajah, jahe merah itu, Iya. yang kita bikin asinan, yang dikupasnya pakai bambu runcing gini, terus dikupas ke sini, direndam bertonton garam. Itulah yang jadi asinan jahenya itu yang kita ekspor ke Jepang. Oh, oke. Itu tahun 89 kita nanam dulu. Jadi kita nanamnya ada di daerah Wado. Punya kakak, tanah kakak itu sampai ada 13 hektar. Oh. Kita nanam jahenya tuh sampai 13 hektar. Wah, bagus lah, hasilnya bagus, segala macamnya bagus. Totalnya pas mau apa namanya panen Iya. itu tahun 91 Oke. itu kena panen raya di Thailand. Wah, Masya Allah.
kita bangkrut. Nah, ini bangkrutnya di situ. Jadi kita jatuh dulu sih sebetulnya pada Oh, waktu itu. oke. Oh, ini luar biasa deh. Udah keluar 5 perusahaan ya masing-masing kakak-kakak tuh udah kedudukannya juga pada tinggi-tinggi gitu ya. Iya. Ada yang di kepala di BAT, di Sampurna, pokoknya inilah udah pada keluar. Ya udah kita bingung gimana kehilangan pekerjaan. Akhirnya kakak yang paling besar perempuan Iya. yang paling besar dari Pak Rahmat, dari suami, ngajarin ibu-ibunya untuk bikin kue gitu. Oh. Ngajarinlah namanya Ibu Joko, Ibu Ida Joko. Dia ngajarin gitu 5 macam. Kastengel, nastar, putri salju, coklat mede sama konflik 5. Iya. Ajarin terus. Saya lagi hamil besar. Waduh, Masya Allah. Itu Luar biasa. anak kedua itu. Yang anak pertamanya saya udah 4 tahun pada waktu itu. Jadi jaraknya agak jauh gitu. Iya. Terus kemudian, bayangin saya lagi hamilnya tuh berapa bulannya? 8 bulan. 8 bulan hamil tua ya, Bu ya. Udah ya. 8 bulan. Karena perasaan mau jadi eksportir gitu kan, jadi mau menghasilkan, Masya Allah, mau menghasilkan dana, malah saya kena Ujian. bangkrut lah gitu. Ini ujian Ujian ini. yang berat. Berlima itu udah beli 5 rumah di Cirebon, udah bikin pabrik di Plumbon. Pabrik di Plumbon itu sampai sudah punya karyawan 300 karyawan pada waktu itu. Wah Allah, udah semuanya, nggak tahu deh, rumah ditinggalin semuanya, tinggal saya karena saya hamil kan. Saya nggak bisa kemana-mana. Suami saya udah daftarin lagi ulang, jadi kerja lagi. Saya ngelamar lagi ke IPTN. Oh. Jadi suami saya tuh 2 kali kerja. Yang pertama di PU udah keluar, terus kemudian saya masukkan ke IPTN ya karena pinter beliaunya ya. Yeah. Keterima juga di IPTN-nya. Nah, jadi saya pisah sama suami itu. Suami di Bandung di rumah ibu saya di Cirebon. Masih mengelola si jahenya itu. Oh, masih terus berusaha ya Bu ya, walaupun sudah ngalami kondisi itu. Sampai habis. Gimana caranya? Ya udah dipotong-potong segini-segini. Kotak-kotak gitu, kecil-kecil gitu, kotak kecil. Yang tadinya direndam oleh bertonton garam, sekarang kita balik direndamnya bertonton gula, gitu. Jadi manisan. Jadi manisan jahe. Ya, jadi manisan jahenya itu yang kita masukin ke dalam cookies. Ya, jadi bagus. Ya, Oke. gitu. Luar biasa. Itu ceritanya waktu zaman dulu. Wah, sedih lah banget kalau ingat-ingat masa lalu gitu. Tapi ya kita hadapi, hayati, nikmati, syukuri, ikhlas saja. Iya. Gitu. Jadi bagaimana Ibu Ina itu sebenarnya kalau kita lihat sukses seperti saat ini, jangan lihat saat ininya dong ya. Apa yang pernah dialami di awal-awal sebelum itu ya sudah mengalami yang namanya ya kebangkrutan ya Bu ya. Sebenarnya itu ya Bu ya. Ya. Dan bukan hanya Ibu Ina sendiri aja, tapi termasuk kakak-kakak Ibu juga sama, semua ngalamin yang sama itu ya Bu ya. Semua iya. Saya juga udah keluar. Tadinya saya kerja di Astra. Oh, oke. Di Astra disuruh keluar sama bapaknya. Udah keluar aja katanya gitu. Nanti kita usaha ini aja, perempuan itu di rumah aja, menghasilkan gitu, bermanfaat. Anak-anak juga keurus katanya gitu. Dulu akhirnya diajarin 5 macam sama kakak. Terus dari situ kita ini sendiri gitu, meracik sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah sampai 135 item. 135 Jadi item. 135 rasa, iya. Ya. Ada 135 rasa sampai kita bikin buku, ada resepnya juga gitu. Iya. Bikin buku segala macam, terus kemudian mengembangkan yang lain-lain lagi sampai 135 itu. Namanya semua putri. Ada putri cantik. Iya, putri cantik, putri genit, putri lucu, putri mimpi, putri tertukar, ada. Kenapa Bu? Putri anak-anak putri semuanya? Kenapa Bu Ina? Ya, saya terinspirasi gimana sih kalau kita menaikkan brand ya. Brand kita, orang mengenal
apa sih kue Ina Cookies gitu ya. Ingat Putri ya ingat Ina Cookies gitu. Oh, oke, Karena begitu rupanya. karyawannya juga banyaknya Putri gitu. Yang Oke. awal mulanya tadinya karyawan saya cuma satu, Mm-mm. itu asisten rumah tangga aja biasa. Iya. Terus kemudian akhirnya nambah jadi 1, 3, 5, akhirnya 20 itu masih di rumahan, Mm-mm. rumah biasa. Nah, terus kemudian kita hijrah ke Bandung, Ya. dari Bandung baru kita sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai 800 karyawan gitu. Luar biasa. Wah, tepuk tangan dong buat Bu Ina nih dari 1 menjadi 800 ya. Itu adanya di daerah Bojongkoneng ya, Bu Ina ya. Nah, di Bojongkoneng sama di Ya. Jalan Gapura nomor 48 ada. Di Ya. Jakarta banyak di Jakarta. Oke. Bu Ina, kira-kira ya, waktu awal-awal kan tentunya tidak langsung sukses ya, tapi apa momen yang menurut Ibu membuat Ina Cookies ini akhirnya terdongkrak naik dan menjadi melejit, Bu? Di mana itu saat itu terjadi dan kenapa itu, Bu? Ya, jadi kita harus punya mindset bahwa jangan sampai apa namanya produk ini kan kalau kue ini kan tahunan ya. Iya, iya. Hari raya orang bilangnya taunya hari raya Natal. Nah ini mau Natal nih ya kan. Nah kuenya terkenalnya itu aja. Nah bagaimana sayangnya supaya kita lebih ini lagi, ya sudah kita pakai ini apa namanya, kita harus memikirkan produk hariannya, mingguannya, bulanannya gitu harus ada. Terus menciptakan hal-hal yang baru yang orang lain belum ciptakan, ya kita coba gimana caranya nih apa namanya kue ini bisa orang konsumen juga merasakannya enak gitu ya. Kita Rasanya enak. ya mengadakan yang unik-unik, kita menghasilkan misalnya bikin kue dari tempe, dari tahu, dari jamur, Ya. dari pete, bahkan bisa jadi kue juga gitu. Oke, Nah, jadi enak dan inovatif ya Bu Ina ya, enak dan ya, inovatif. Serta harus tiap ingat hari ya Bu. namanya aja. Iya, serta tiap hari ya Bu harus dicari terus ya, jangan hanya pas musim-musim pas mau hari raya aja ya. Iya. Bu Ina, Jadi kalau enak itu kan bahan baku pengaruh nih Bu. Kalau enak ya Bu ya, selain proses ya bahan baku kan pengaruh ya. Nah, kenapa Ibu Ina memilih keju pro cheese di dalam produknya Bu Ina nih? Di dalam bahan bakunya Bu Ina. Kenapa Ibu memilih keju pro cheese? ya kita udah lama juga ya bersama-sama kerjasama ini. Iya. Ya bagus ya, penampilannya juga bagus. Lihat itu buat topping atasnya ya. Topping atasnya kejunya tuh bagus gitu, warnanya tuh cantik, enak juga gitu. Oke, jadi penampilan bagus, taste bagus juga ya Bu ya. Taste Iya, enak iya, diterima. iya, iya. Bu Ina, ini sudah ada penanya nih Bu ya, yang mau nanya ya kepada Bu Ina ya. Saya akan bacakan ya Bu Ina ya, berkenan dijawab nih oleh Bu Ina. Ini pertama dari Ibu Yesi di Cikarang nih Bu. Dia tanya Bu, dari Bu Yesi ini, untuk bisnis kue kan banyak ya Bu ya modalnya katanya. Nah nanti tolong Ibu Ina konfirmasi benar apa enggak nih. Nah bagaimana cara Ibu melakukan inovasi produk usaha agar kita tidak kalah bersaing dengan produk yang lain? Bisa minta tipsnya nggak Bu untuk bisa mencoba di bisnis kue seperti Bu Ina ini? Bagaimana Bu Ina? Ya, kalau dibilang bisnis kue itu modalnya besar, mungkin dulu saya nggak akan bisa begini ya. Jadi ngelihatnya jangan sekarangnya gitu ya. Betul, Jadi ngelihatnya yang dulunya gitu. Ya. Pada waktu zaman dulu saya nggak punya karyawan, Ya. tapi kita struggle. Bahkan apa namanya dana aja saya nggak ada. Jadi saya tidak pernah menuhankan uang. Jangan sampai, saya udah bilang ke anak saya juga, jangan sampai kita menuhankan uang. Gimana gara-gara uang kita nggak bisa gitu ya. Iya. Kalau saya nggak. Dulu saya itu awal mulanya 0. Bahkan bukan 0 lagi ya. Masih Udah minus. namanya bangkrut kan. Masih minus ya Bu ya? Iya. Jadi modalnya apa ya? Modalnya Ina gitu. Ina. I-nya inovatif, kreatif. Jadi harus inovasi aja. Inovatif, kreatif. Yang baru, ya, inovatif, kreatif. Yang kedua, ini modal nih. Modalnya yang kedua adalah kita harus nekat.
Nekat. Kalau nggak nekat, udah gitu ya. Padahal waktu zaman dulu kan saya emang lagi hamil besar. Orang kalau hamil besar kan maunya tidur, makan gitu ya, lemas gitu. Ya namanya 8 bulan gitu. Saya harus berusaha. Gimana caranya Ina Cookies itu jadi brand gitu ya, jadi Yang terkenal. punya nama Ya. terkenal gitu. Ya, amin lah, alhamdulillah. Jadi kita harus bekerja sama juga dengan stakeholder yang lain gitu ya. Ya. Dengan sekarang dengan influencer, terus kemudian dengan Tokopedia, dengan Shopee, dengan segala macam. Terus kita bangun dengan supplier-supplier juga harus Hubungan. kita tetap komitmen gitu. Gimana caranya kita bisa komitmen dengan para supplier yang itu kan banyak ya, suppliernya juga macam-macam gitu. Terus kemudian A-nya tapi harus akurat. Akurat. Oh. Jadi inovatif, kreatif, nekat, akurat gitu. Nah, dari sini saya modal itu yang ditanyain tadi ya, modal itu nggak besar. Buktinya aja saya pakai kocokannya pada waktu itu nggak punya alat sama sekali. Oh. Tapi nggak masalah. Gimana cara membuatnya? Ya, kan masih ada kakak. Pinjem ke kakak tuh bukan pinjem uang, tapi Pinjem alat. minjemnya minjem alat, minjem bahan baku. Bahan baku. Ya, misalnya minjem telur, Luar biasa. ya, terigu, Terigu. terus baru dapat segini, saya bikin, dikocok mau pakai apa? Kocokan tangan. Nah gitu. Jadi kalau kita udah capek. Makanya saya tangannya gede nih sekarang. Tangannya gede karena pada zaman dulu ngocok sendiri gitu. Ngocok adonan sendiri ya Bu ya? Iya, kadang-kadang sama bapaknya yang ngeresepin. Jadi karena Yang nimbangin. Iya, yang nimbangin pada waktu zaman dulu kan kalau ngebuka butter itu kan susah banget Susah. ya. Iya. Kaleng itu Kaleng. Ya, pembukaannya juga pada zaman dulu masih yang gini Pukul dulu. tuh. Udahlah, pokoknya kalau inget zaman dulu mau kesini tuh berdarah gitu, kedok gitu. Ya Luar biasa. kita hadapi aja gitu. Terus dibuka. Jadi dari subuh itu kita udah bikin kue. Jadi subuh ngocok. Ovennya yang begini, segede gini. Oven tangkring. Ya, Oven tangkring Bu, oven tangkring taruh di atas kompor. iya. Beneran itu. Itu sampai gini, loyangnya segede gini. Pokoknya pada waktu dulu bikin satu resep itu menghasilkan 6 toples. Dari 6 toples itu dari pagi sampai malam itu gitu aja bikin itu. Ya ampun, nggak selesai gitu ya. Ya udah Luar biasa. pakai bawa anak ini hamil, wah udah terus ke kakak store kan, nih kak kayak gini gimana gitu. Tuh kata kakak, ini kok besarnya masih nggak sama. Perasaan sama ya sebenarnya, perasaan sama enggak, ternyata beda katanya ini samanya. Wah, belajar cara pematangannya gimana, cara pembakarannya gimana. Jadi setiap macam yang dari 135 item itu Iya. kita membakarnya beda-beda. Misalnya 1 jam, yang 1 45 menit, yang 1 30 menit gitu. Macam-macam. Jadi kita catat semua menurut pengalaman. Itulah akurat Gitu. ya Bu ya. Di situ akuratnya ya Bu ya. Bahwa itu Akurat, semua iya. dicatat ya Bu ya. Dicatat. Terus ditimbang pakai graman. Gram. Iya, ditimbang gram-gramannya. Jangan pakai perasaan ya Bu. Jangan pakai perasaan ya. Harus benar-benar ditimbang pakai gram-gramannya itu ya. Oke. Iya gitu. Terus sampai pas batas waktu kita pas moneter, Krisis tahun moneter. 98, krisis moneter tahun 98, Iya. Masya Allah itu gangguannya banyak sekali. Kue saya tuh hangus. Hangusnya tuh 1 oven. Wah, ya udah. Wah, saya udah nggak bisa apa-apalah pada waktu itu karena bahannya aja udah nggak ada yang bisa dibuat lagi. Pada waktu itu kita ada pesanan banyak dari MW pada waktu itu. MW, Tahun ya. berapa ya? Wah, banyak sekali pesanannya. Masya Allah, banyak sekali. Wah, tapi gangguannya banyak juga. Modal kita nggak pegang. Saya belanja ke toko yang di Pasar Baru, selalu kurang uangnya. Dari sana saya bilang, saya taruh KTP aja deh, temonang ayah duit ayah barang gitu. Wah.
Kejam. Soalnya kan saya belum dikenal ya. Iya, Jadi, iya. jadi saya berdoa, ya Allah, saya pengen kayak orang-orang belanjanya kintalan, bahkan tonan. Ya Alhamdulillah sekarang kita udah bisa sih terigu aja sehari sampai 1 ton gitu. Luar biasa. Terigu 1 ton Nanas per juga, hari. nanas juga sama 1 ton sehari gitu. Jadi kita ngupas terus digodok 8 jam ya, semua pokoknya berdasarkan pengalaman gitu. Tapi ya mangga aja, kalau saya sih bisa aja dilihat pabriknya, pada yang jauh-jauh juga seluruh Indonesia suka pada kunjungan, datang melihat. Saya silahkan aja, saya bagi ilmu gitu. Selalu welcome ya Bu ya. Juga udah pernah dikasih kesempatan melihat ke sana Bu, ke tempatnya Ibu waktu itu Bu. Oh udah? Udah. Oh iya, Ya, di tahu Bojongkoneng berapa makanya gitu tahu. ya. Ya. Oke, wah ini pengalaman dan juga tips mengenai berbisnis yang sudah dibagikan oleh Bu Ina. Jadi nama Ina itu ada manfaat, ada maknanya ya kepada bagaimana kita menjalankan bisnis, yaitu inovatif, kreatif, kedua nekat. Jangan Anda setengah-setengah ya, tapi benar-benar harus komitmen penuh pada bisnis ini, dan berikutnya harus akurat karena ini bisnis ya Bu ya, maka semua harus dengan tepat ya. Baik Bu, ada penanya berikutnya yaitu dari Ibu Azizatul di Bogor nih. Bu Ina mau tanya bagaimana cara kita memotivasi diri kita ketika kita sedang jatuh usahanya atau jatuh bangun lah ya. Kadang sepertinya kepengen menyerah nih Bu. Bagaimana supaya kita bisa menambah semangat? Apa yang membuat Bu Ina itu selalu bersemangat, tidak mau larut dalam kondisi yang sedih terus gitu. Ibu mau bangkit terus, kenapa? Bagaimana itu Ibu bisa sharing Bu Ina? Ya, kalau saya itu bagaikan perusahaan itu kan sebagai anak kita sendiri juga. Jadi saya sering menanamkan kepada karyawan-karyawan saya juga bagaimana perusahaan ini menjadikan rasa memilikinya ada gitu. Jadi, oh ini perusahaan saya. Kalau ini jatuh, ya berarti kan kita juga harus membinanya gitu ya, gimana caranya. Nah, ini pada waktu itu semangatnya sebetulnya ada 3. Kalau itu untuk untuk kita memotivasi kita untuk supaya larut dalam kesedihan lah gitu ya. Kita 3 ini. 1, harus kita punya tekad. Kedua, kita harus punya kemauan. Kemauan. Terus yang ketiga adalah kita harus fokus. Harus fokus aja dulu. Fokus 1 dulu. Kalau satunya udah ini, baru ini. Tapi kita harus ada tekad dulu. Semangat, jangan sampai loyo gitu. Bagaikan kita main layangan ya. Dulu masih senang ya main layangan gitu ya. Layangan gitu ya. Kalau diulur ya kan harus ya diulur biar mereka anak-anak bisa berkembang sendiri, berkreasi sendiri gitu. Terus kemudian ada saatnya kita tarik juga. Ya, atau enggak kayak kita nyetir mobil. Jadi ngelihat spion gitu kan. Belakang ke masa lalu kan sedikit aja. Gak usah dilihat terus kan bisa nabrak gitu. Semangatnya itu ya. Harus tetap semangat ya. Iya. Oke. Baik, luar biasa. Jadi punya tekad harus ada ya, kemauan, dan berikutnya fokus. Jangan baru mulai usahanya udah mau ini, mau itu, akhirnya konsentrasinya terpecah-pecah ya Bu Ina ya. Iya. Jadi harus punya kemauan juga. Oh, saya mau berusaha. Nah, harus ingat lagi gitu kan gimana kita berusahanya dengan baik gitu ya. Harus lihat ininya. Nah, begitu juga karyawan saya itu kan sampai ada yang sudah bekerja sampai 26 tahun. Wah. Iya, nggak keluar. Tapi saya kan ada misinya di situ ya. Kalau misalnya yang pertama itu kalau di Ina Cookies harus ditanamkan jus koki gitu. Jus koki itu harus jujur. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngelamar gitu, ya udah gampang. Bisa nggak kamu jus koki? Gitu. Saya bilang apa tuh Bu jus koki katanya? Minuman apa katanya ya? Jus koki itu jujur. 1, jujur. 2, ulet. Dia harus ulet. 3, dia harus sabar. Kalau nggak sabar, saya
tempatnya bukan di saya. Kalau nggak jujur bukan tempatnya di saya. Makanya kalau ada yang nggak jujur, saya tinggal bilang aja, ya silakan Anda bikin surat pengunduran diri. Jadi bukan saya yang mengeluarkan gitu kalau sudah tidak jujur. Nah, terus kemudian sabar. Yang ketiga, Keempat, jujur, ulet, sabar. ya Yang komunikatif. komunikatif. Oke. Komunikatif tuh hablum minallah, hablum minanas. Jadi ke atas kita harus terus berdoa, Iya. tapi ke supplier, karyawan, agen-agen, distributor semua kita harus jalin kerjasamanya juga. Terus kemudian O-nya optimis. Optimis. Kita harus pede. Kita harus pede dengan hasil kerja kita. Hanya Allah aja nanti yang menilai gitu kan, gimana hasil kerja kita. Terus K-nya lagi kita harus komitmen. Oh, komitmen. Komitmen kita, iya apa? Makanya alhamdulillah kalau saya sih misalnya kenapa agen-agen saya itu sampai distributor saya sampai ada yang sudah hampir 30 tahun memasarkan Ina Cookies dari yang pas pertama gitu sampai sekarang nggak beralih ke lain hati gitu. Kenapa? Ya karena saya komitmen. Misalnya ke distributor. Kalau pembelian kue 2000 lusin saya kasih umroh 1. Berikut kelipatan. Jadi semangat kan. Wow, ada ada distributor kami sampai 8.000 lusin. Dari 8.000 lusin itu kan berarti saya kasih 4 umroh, tiket umrohnya. Jadi kan semangat. Jadi dia semangat terus. Wah, saya mau tahun depan saya mau 5, saya mau 10 gitu. Berlomba gitu, pada berlomba. Nah, alhamdulillah kita udah ke umroh, terus ke Korea, terus ke Turki. Terakhir Turki. Ya. Jadi komitmen dan terakhir I-nya adalah ikhlas. Ikhlas. Oke. Ya. Baik, Bu. Oke, itulah Jus Koki dan Ina. Jadi serta tekad dan kemauan serta fokus ini. Kalau ini diterapkan dengan betul-betul, Anda tidak perlu bangkrut dulu seperti Bu Ina baru sukses, tapi mudah-mudahan Anda bisa mencapai sukses seperti Bu Ina juga ya, Bu Ina ya. Oke. Bu, ini dari Mas Muji Rahayu nih di Semarang, mau tanya kepada Bu Ina ya, Bu ya. Selamat siang Bu Ina, itu Ina Cookies kan sudah berdiri 26 tahun, yang tadi Ibu bilang ada karyawan yang sudah bekerja 26 tahun. Nah, strateginya apa sih sehingga Ina Cookies itu bisa menjadi cemilan yang favorit? Oh yes, cemilan favorit ya, iya. Jadi kalau yang jadi favorit itu kita harus memikirkan gimana sih kita masih terus belajar. Saya tiap hari harus terus baca, belajar, terus melihat kondisi ke luar, terus gimana bangsa pasar tuh sekarang menginginkan apa, tahun ini apa, tahun besok apa. Nah, saya sudah memikirkan untuk tahun 22 nanti. Nah, tahun 22 nanti tuh trennya apa? Dari mulai warna, dari mulai rasa, kan beda-beda itu. Misalnya tahun depan saya udah punya produk baru nih, kerjasama dengan macam-macam brand gitu ya. Terus kemudian kita buat yang baru lagi yang belum orang itu. Pada waktu dulu kita bikin misalnya cookies yang kerjasama dengan es krim walls misalnya gitu ya. Jadi bentuknya bagus gitu. Nah, nanti kita dengan cimori, misalnya dengan yogurt, dengan itu itu makin ini lagi gitu, maksudnya harus lebih kreatif aja lagi. Jadi ingat aja nama Ina satu lagi deh ya, saya kasih Ina satu lagi ya. Satu lagi I-nya kalau mau lebih kreatif, terus kitanya mau mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi, ide-ide muncul. Kadang-kadang kita ide muncul kan dari keluarga kalau saya. Makanya nama anak-anak saya juga saya masukkan ke dalam cookiesnya gitu. Nah, jadi satu I-nya tuh ingat selalu pada Allah. Pada Allah. N-nya
niat berusaha untuk ibadah. Hmm. Kalau ibadah itu tidak ada kata menyesal, kata berkeluh kesah, gitu. Jadi tetap semangat aja. Jadi produk kita terus kita harus perbaharui terus. Setiap tahun dari yang 135 item itu kita harus ada perubahan lagi. Tahun depan, oh ini kurang jalan. Sedikit peminatnya misalnya gitu ya, putri manis misalnya. Oh, gimana nih caranya? Rubah lagi. Terus kemudian kita bikin lagi mini cookies. Mini cookies itu kan cookies yang kecil-kecil, bisa sambil nonton, bisa sambil ini. Nah, ini mini cookies itu, terus kemudian bikin lagi cookies kit. Nah, untuk anak-anak. Mana nih kayak gini nih? Mana ya? Oh, ini mini cookies. Nih, mini cookiesnya. Oke. Terus kemudian ini kidsnya nih, anak-anak nih. Kalau untuk anak-anak gambarnya jadi macam-macam. Terus gimana kreatifnya lagi, kita pokoknya selalu kita pakai keju. Kalau kita selalu pakai keju, ya kejunya sampai jengkol aja pakai keju. Jengkol nih, keju. Jengkol. Mana jeju ini, jengkol keju. Apapun pakai keju, pokoknya harus aja ya. Mau yang coklat, kue yang coklat, misalnya ya. Ini saya kenapa enaknya gitu? Ya selalu saya pakai keju juga. Nih putri es krim tuh yang ini. Terus kemudian gimana kita harus kreatifnya lagi? Ya kita bikin lagi yang baru. Misalnya ini ada nastar Lembang. Nastar Palembang. Nah, nastar Lembang. Nah ini. Nastar Lembang. Iya, kemasannya satu-satu gini. Oke. Iya. Ini macam-macam rasa, ada rasa rujak, rasa keju, rasa coklat, rasa semua rasa, ada rasa bandrek apa. Nah ini ada lagi bikin keringan misalnya, dan terus ada keringan lagi bawang pakai keju juga, pokoknya apapun lah kita masukin lah gitu ya. Jadi harus rajin berkreasi ya Bu ya, jangan malas berkreasi ya Bu ya, Bu Ina ya. Ya, N-nya niat berusaha untuk ibadah, A-nya kita beramal. Beramal, ya. Oke. Niat beramal. Baik, Bu Ina, masih ada satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi kalau Ibu Ina masih ada waktu ya Bu ya? Apakah masih bisa? 3 menit lagi ya? 3 menit lagi ya? 3 menit bisa lagi. ya? Oke, berarti satu pertanyaan ya Bu Ina ya. Apa ya? Baik Bu. Boleh dua juga nggak apa-apa, nanti saya gabung. Kita mah. Oke, jadi ini dari Ibu Sendarani di Tegal. Bu Ina, bagaimana sih tipsnya supaya bisa lancar dalam mempromosikan produk sehingga banyak peminatnya, terutama di era sekarang nih Bu, udah di zaman online, zaman digital. Bagaimana berpromosi Bu Ina? Ya, kita harus berusaha lewat kerjasama dengan, misalnya kita harus gencar IG-nya. Mana Instagramnya, terus website harus ada di medsos gitu, harus ada. Terus kemudian kerjasama dengan Shopee, kerjasama dengan Tokopedia. Nah itu terus kita harus punya marketplace yang betul-betul kita kelola yang dengan baik. Insya Allah kalau misalnya pakai ini kita kerjasama dengan ini dengan baik, bisa lebih baik lagi. Ada lagi pakai cold selling. Cold selling itu artinya pemasaran yang yang ininya belum dia minat beli ke kita, gitu ya, customer lah gitu ya, customer belum minat dengan produk kita, tapi sama kita di push, namanya cold calling. Itu merebut hati pelanggan lah, hati pelanggan yang sebelumnya belum dia memiliki untuk minat. Misalnya, kamu belum berminat lah, kue belum bisa beli kue misalnya, belum mau kue dulu. Nah itu kita push. Gimana caranya? Itu kita punya layanan-layanan tersendiri. Terus kemudian kerjasama juga dengan kita harus juga memikirkan bagaimana kita bisa social selling. Social selling itu adalah melakukan penjualan melalui media sosial secara efektif gitu.
Jadi harus efektif. Gimana sih caranya menjual dengan kerjasama dengan media sosial tuh, tapi efektif. Nah, itu makanya harus betul-betul kita juga melakukan yang terbaik lagi, karena makanan itu pembuatnya tidak bisa terlihat oleh orang. Iya. Makanya kejujuran yang Utama. apa namanya diutamakan Kedepankan. gitu ya. Iya, iya. Ya, terus kemudian harus ada namanya sales prospecting. Sales Itu adalah prospecting. mengembangkan bisnis dengan mencari klien baru. Jadi harus kita terus mencari klien baru, terus memberikan keuntungan ke kita dan nilai jangka panjangnya untuk perusahaan juga kita. Baik, Ya. luar biasa. Bu Ina, luar biasa Bu. Waktu dan segala informasi, ilmu, waduh banyak banget dari Bu Ina. Ini acara hari ini sih kalau yang nggak ikut rugi banget deh. Tapi yang daftar memang hari ini luar biasa juga Bu. Yang daftar sih 1.200. Saya belum tahu yang hadir berapa. Tapi yang daftar 1.200 orang. Pecah rekor Bu memang acara hari ini. Luar biasa. Pasti karena Bu Ina memang salah satu penyebabnya yang bikin acara ini hari ini didaftar sampai 1.000 orang lebih. Iya. Bu Ina, sebelum Ibu pamitan, kita foto bareng ya Bu ya dengan para peserta yang sudah kepengen sekali ada foto dengan Bu Ina ya. Oke? Baik. Oke, nanti saya akan kasih aba-aba ya Bu Ina ya. Oke, ada Septian juga nih Bu Ina dari Procis, Bu Ina. Oh iya. Kesetian ya. Wah, keren kayaknya. Terima kasih Bu Ina. Nanti main-main ya. Saya ke Bandung ya. Tunggu. Oke. Baik, kita 3, 2, 1. Oke, sudah. Baik, Bu Ina. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Kami doakan Ibu sehat selalu sekeluarga. Usahanya semakin sukses, Ina Cookies, ya Bu ya. Amin. Ditunggu ya. Baik, Bu Ina. Silakan Bu, kalau Ibu mau lanjutkan kegiatan Ibu yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, Bu Ina. Baik, terima kasih, Bu Ina. Sahabat Bareka, Procis Lover, sehat selalu. Ingat, selalu pakai keju Procis pada saat Anda bikin kue. Sampai jumpa di webinar kita yang bulan depan.